Konsekuensi. Konsekuensi kalau menurut KBBI itu artinya akibat dari perbuatan, pendirian, dan bla 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 bla. Kata konsekuensi itu mungkin kayak langsung berat kali ya di telinga. Mungkin banyak orang langsung jadi kayak serius, dan karena memang ini serius, kita kan hasil dari tindakan atau perbuatan kita yang kemarin. Banyak orang gak mau ngambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Banyak yang ngegampangin, banyak yang nganggep remeh. Dan begitu beda hasilnya, begitu kena konsekuensinya, baru deh kaget. Karena mungkin gak terbiasa berpikir sampai ke ujungnya kali ya. Kira-kira bakal kayak gimana kalau gue begini, kalau gue begitu bakal kayak gimana gitu. Dan kalau menurut gue, seharusnya sih kita tuh siap gitu untuk nerima konsekuensi dari setiap tindakan kita gitu, baik itu bagus ataupun buruk. Dan idealnya nggak diremehin sih hal-hal kayak gini. Mungkin banyak yang bilang terlalu serius dan begini-gini. Ya nggak apa-apa sih, ini kan masalah style kali ya. Dan yang penting kan lu menerima konsekuensi itu dan mau tanggung jawab atas tindakan lu gitu, taking full responsibility. Mau punya anak boleh, cuma siap nggak? Ini kan pekerjaan yang full time for the rest of your life gitu. Lu nggak bisa stop di tengah jalan, lu nggak tahu ya permission buat ngeluh gitu. Dan iya, ini kan semua tindakan atau pilihan yang lu ambil secara sadar ya. Ya memang, kecuali ada kejadian yang itu, mungkin beda cerita. Sama kayak nikah gitu. Kalau nikah, lu siap nggak buat ngurusin keluarga pasangan lu gitu. Kalau lu masih ngehindar atau lu males, iya agak susah sih kayaknya. Karena kalau menurut gue di Indonesia itu lu kayak nikahin keluarganya juga ya. Beda sih kayak di luar. Di luar lu bisa nikah, bahkan orang tuanya nggak di invite juga masih normal kayaknya. Kayak udah lama nggak ketemu sama orang tuanya, tiba-tiba lu datang bawain cucu buat mereka gitu, itu masih normal sih. Coba aja kalau di Indonesia kayak gitu, kan kayaknya nggak bisa ya. Dan iya, kalau misalkan mertua lu sakit, lu harus ngurusin juga gitu. Terus lu ngeliat anaknya nggak ngurusin, tapi lu yang ngurusin, jadinya lu ngeluh kok anak aslinya nggak seperduli gue misalkan. Banyak sih yang kayak gini. Coba aja kayak lu ke rumah sakit gitu ya, duduk di ruang tunggu dokter spesialis misalkan penyakitnya orang berumur lah, kayak stroke, diabetes. Karena gue pernah nunggu di rumah sakit mana gitu, bagian spesialis. Ada satu pasien datang sama keluarganya, dan gue ngeliat dari agak jauh gitu kayak dia lagi diomelin sih. Kesian sih, ya mungkin dia bisa juga karena dia ngelakuin kesalahan apa gitu. Cuma kesian aja sih, lagi sakit tuh diomelin gak enak. Mau pergi juga gak bisa. Sama kalau gak suka jurusan kuliah, iya pilihannya keluar atau stay gitu. Balik lagi, lu mau ambil konsekuensi yang mana gitu, pilihan yang mana. Cuma kan ya cuma balik lagi ke dua hal itu ya, antara lu stay tapi lu gak suka, kalau lu mau keluar sayang gitu. Hal ini pernah kejadian sama gue kuliah di jurusan yang salah. Gue baru sadar tuh di semester 2 mau ketiga. Dan waktu itu pilihannya adalah gue tetap stay, karena gue mau gue mau ambil full responsibility atas pilihan gue mau selesaiin itu walaupun gak enak.
tetap gue paksain karena gue ngeliat waktu itu bokap gue kerja keras banget dan nggak adil aja buat gue kalau gue milih untuk ngebuang semua itu cuma karena ngikutin ininya gue. Akhirnya selesai walaupun it took me 5 years dan cukup ya sedikit bangga juga sih atas pilihan gue pada saat itu. Dan mungkin out of topic dikit kali ya. Lu tau gak sih berapa banyak orang di luar sana yang ngerjain atau kerja di tempat yang gak dia suka gitu. Karena mereka gak punya pilihan lain sih. Karena dia tahu konsekuensinya kalau dia keluar itu lebih tinggi atau nggak worth it dibandingkan dia stay di situ. Dan ditambahnya lagi yang ngebuat gue salut sih, ada orang yang di posisi kayak gini, dia balik ke rumah, dia nggak ngeluh, nggak ngomelin satu rumah karena frustrasinya dia gitu. Dia nggak bawa pulang masalahnya ke rumah, tetap senyum gitu, pretending everything is fine. Itu salut sih gue sama orang kayak gitu. Jarang ada yang bisa kayak gitu. Banyak yang ngeluh karena hal kayak gini, padahal ini semua kan murni karena tindakannya dia. Dan dia punya juga kemampuan untuk ngubah itu sih. Anggaplah kayak nikah gitu, terus lu kan harus siap kalau misalkan pasangan lu tiba-tiba sakit gitu, misalkan ya amit-amit gitu, sakit terus lumpuh atau bahkan meninggal gitu. Cuma banyak orang kayaknya nggak mau mikirin hal-hal kayak gini sih. Banyak yang bilang masih lama, nggak bakal kejadian. Lu kalau kejadian kan nggak siap jadinya. Karena lu hidup di dunia idealnya gitu dan nggak ada yang ideal di sini. Realitanya nggak kayak gitu sih. Dan yang anehnya banyak yang bilang ada kejadian suaminya baru nikah berapa bulan, pasangan muda, si suaminya sakit parah, terus ada yang salutin karena nggak ninggalin si suaminya ini. Ya emang harusnya kayak gitu kan. Gak tahu sih, karena menurut gue ya emang kayak gitu for better or worse. Menurut gue iya, kalau belum siap berkorban mending gak usah sih, kalau menurut gue ya. Dan yang gue pikirin ya pas nulis ini sih, gue cuma pengen bilang pendapat gue lah gitu, opini gue. Ini buat orang yang belum terlalu didesak pilihan ya, atau yang belum terlalu didorong oleh tanggung jawab. Sebisa mungkin sih ngikutin yang lu suka, ambil jalan yang lu mau, stick with it dari semua aspek termasuk konsekuensinya, tanggung jawabnya gitu. Karena semua hal tuh ada konsekuensinya gitu, ada beban, ada tanggung jawab. Tapi kalau lu ngambil semua jalan lu sendiri, sesuai dengan hati lu, gue rasa kalau suatu saat nanti something bad happen, lu akan lebih bisa nerima sih konsekuensi itu. Karena lu nggak dengerin kata orang lain gitu. Jadi bukan konsekuensi dari pilihan orang lain sih. Soalnya orang itu kan nggak bakal tanggung jawab atas pilihan lu kalau lu dengerin dia ya. Kayak diburu-buruin nikah gitu. Jalan setahun nggak cocok, mau pisah, udah punya anak lagi. Lu nggak bisa minta tanggung jawab ke mereka. Paling mereka bilang maaf. Iya, doesn't mean shit gitu. Nggak berguna kan pada saat itu. Jadi pilih sesuai yang lu ingin, terus siap atas konsekuensinya tentunya, dan mau bertanggung jawab sih. Uncertainty mah selalu ada sih.
Kayak the only thing certain is uncertainty kayaknya. Ya, thank you buat yang udah ngebuang waktunya di sini. Gue juga nggak tahu gue ngomong apa dari tadi. Jangan ditelan mentah-mentah sih. Ambil yang benar dan salah kalau menurut lo. Itu benar dan salah. So, see you in the next video. Kalau gue masih hidup dan kalau gue masih bikin kayak gini. Thank you. Bye.